Hai, selamat sore Sobat Satu BSD. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Satu BSD selalu dalam keadaan sehat, senang, dan tentunya tetap semangat ya. Jarang banget ya kita ketemu di jam-jam sore kayak gini. So, sore hari ini aku Mayang, dan nanti bersama Dokter Farah dari Sehat Q akan menemani sore hari kalian. Dan topik live Instagram sore hari ini tuh penting dan menarik sekali loh, yaitu hati-hati diabetes di usia muda. Menarik banget kan? Kayak dengernya aja langsung, aduh ini keren banget nih topiknya dan penting banget. Karena kebanyakan nih kita masih nganggep kalau diabetes nih penyakit yang mungkin di usia dewasa kali ya, nggak mungkin lah usia muda itu kena. Siapa bilang? Maka dari itu Sobat Satu BSD, penting banget sore hari ini kita mendengarkan langsung penjelasan dari Dokter Farah. Dan kita bakal bagiin 3 merchandise dari Sehat Q dan juga dari Satu BSD untuk 3 penanya terbaik. Jadi stay tune terus ya Sobat Satu BSD sampai nanti jam 6. Anggap aja ini kayak konsultasi online loh, gratis lagi. Jadi ayo kita langsung nanya-nanya tentang diabetes. Langsung drop question kalian di live chat ini ya. Nah, ini kayak Dokter Farah udah join nih. Udah request maksudnya. Jadi tanpa mempersingkat waktu, karena pasti bakal banyak banget yang nanya atau yang banyak cerita. Jadi langsung aja nih aku accept Dokter Farah. Oke. Hai Dokter Farah. Ini kesempatan yang berharga banget loh Sobat Satu BSD. Halo. Halo Dokter Farah, Halo, selamat sore. Mbak Mayang. Iya Oke, dokter, bisa diulang lagi? Tadi suaranya oke. sedikit putus-putus nih. Suara saya bisa terdengar ya? Ya, sekarang sudah jelas. Tadi sempat putus-putus dokter. Oke, oke. Halo dokter. Halo, sudah? Oke, Halo? oke. Mungkin sekalian kita ngetes Oke, suara ya dokter ya. oke, Selamat sore oke. dokter. Mungkin dokter Farah bisa langsung menyapa nih Sobat Satu BSD yang udah pada join. Oke. Oke, selamat sore semuanya, Sobat Satu BSD. Saya Dokter Farah, saya perwakilan dari Dokter Sehatku. Di sini mungkin akan menyampaikan, bukan menyampaikan, lebih sharing ya, sharing tentang apa sih diabetes di usia muda, gitu ya. Betul Mm-mm. sekali dokter. Iya. Apa kabar dokter hari ini? Baik, ini sore-sore nih ya. Iya, kabar baik ya dokter. Tetap semangat kita menemani nyorenya Sobat Satu BSD ya dokter ya. Oke, Iya. tadi tuh kayaknya ada yang nanya nih dokter, Kak ada giveaway. Mm-mm. Ada, jadi aku ingetin lagi ya Sobat Satu BSD, kita bakal bagiin 3 merchandise dari Sehat Q dan juga dari Satu BSD untuk 3 penanya terbaik. Jadi langsung aja kalian kasih question kalian ke dokter Farah, apalagi terkait tentang diabetes ya dokter ya. Iya, benar. Oke, Halo, ada suara dokter? putus-putus ya. Oh, begitu kah? Iya, Eh, katanya. Oke, oh, sudah? oke. Semoga apakah suara saya cukup jelas di Sobat Satu BSD? Oke. Jelas ya, sip. Oke, Iya. dokter, langsung aja nih kita mulai ngobrol ya di sore hari ini. Untuk membuka live IG hari ini nih, aku mau Mm-mm. tanya, Mm-mm. gimana sih dokter keadaan di Indonesia sendiri terkait penyakit diabetes? Apakah banyak yang kena atau bagaimana keadaannya dokter? Oke, kita mulai aja ya. Jadi memang diabetes itu atau gula darah tinggi itu di Indonesia memang cukup banyak ya. Ada sekitar data data terbaru itu ada sekitar 18 juta di seluruh Indonesia terkena diabetes ya. Jadi itu Hmm. lumayan banyak ya, lumayan banget. Jadi ini sekitar data 2017, dan WHO ada estimasi kalau 2030 nih, em, apa bakal ada prediksi hampir 21,3 juta gitu. Jadi gimana caranya kita menanggulangi, mencegah itu agar tidak terjadi seperti itu. Jadi Hmm. memang diabetes ini cukup banyak Wow, banget banyak banget ya. gitu di Indonesia. Iya, Mhm. gitu. Oke, jadi Oke. sebenarnya dari sekian banyaknya itu
memang 90% itu diabetesnya yang diabetes tipe 2 ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut tentang tipe 2 itu seperti apa. Tapi memang 90% itu tipe 2, sisanya adalah tipe 1 gitu. Oke. Berarti kita langsung aja dokter masuk ke pertanyaan itu. Tipe satu, tipe 2 atau tipe-tipe apa lagi sih yang dimiliki oleh si diabetes Oke. ini? Oke, mungkin awalnya dulu ya, diabetes itu orang tahunya pasti gula darahnya tinggi gitu. Tapi sebenarnya Mm-mm. apa sih yang terjadi gitu ya? Jadi kenapa sih kok Betul. gula darah kita bisa tinggi gitu? Jadi sebenarnya dalam tubuh itu ada namanya hormon insulin ya. Nah, Mhm. yang mengatur gula dalam tubuh kita itu gimana caranya biar gula darahnya itu stabil ya, gitu. Terus, nah kalau di diabetes itu karena diabetes itu kan ada dua tipe ya, ada dua tipe, tipe satu dan tipe 2. Nah tipe satu Mhm. ini hormon insulinnya, jadi ceritanya kita ibaratkan kalau glukosa itu adalah bensin, ya. Kalau insulin itu adalah tutup bensinnya. Gimana caranya Hmm. bensin itu masuk ke mobil, sebuah mobil untuk bisa menghidupkan mesin, kan seperti itu ya analoginya ya. Hmm. Lalu jadi diabetes ini apa gangguannya di mana sih sebenarnya? Nah, gangguannya ada di katup bensinnya, di tutup bensin. Jadi di hormon insulinnya. Ditutup. Kalau tipe Hmm. satu, tipe satu itu tutupnya nggak ada. Jadi glukosa, bensin yang mau masuk nggak bisa masuk kan? Jadi dia berputar aja terus di pompa bensinnya itu. Pompa bensin itu dari pembuluh darah kita. Gitu. Oh, oke. Itu tipe satu Oh, ya. analoginya Kalau ini ya, analoginya gampang kita serap ya. Oke, oke. Itu yang tipe satu ya, ya, dokter ya? oke. Tipe satu ya, oke. Kalau tipe 2 itu ada, katupnya ada. Jadi insulinnya ada, cuma kerjanya nggak bisa maksimal. Jadi gula yang mau masuk ke mesinnya, bensin yang mau masuk, berarti kan nggak maksimal ya. Jadi ada yang sedikit. Jadi tetap aja di pompa bensinnya itu tetap banyak. Jadi tetap di pembuluh darah kita glukosa tetap banyak walaupun punya insulin gitu. Jadi problemnya memang di insulinnya. Ya, seperti itu. Oh. Gitu. Nah, Itu sih untuk itu perbedaannya ah, diabetes ya. oke, jadi ada dua tipe ya, tipe satu dan tipe 2. Nah, itu Iya, benar. untuk usia muda yang rentan kena di tipe berapa, Dok? Dan kenapa? Oke. Iya, paling banyak sementara ini paling banyak di tipe satu ya. Karena tipe satu itu dari kecil gitu. Itu ditemukan memang Oh. dari kecil. Jadi memang kelainannya memang kelainan dari genetik, dari keturunan, dari genetik, dari bawaan sejak lahir, atau memang ada gangguan seperti misalnya penyakit autoimun. Itu kan biasanya dari kecil ya, dari Hmm. kecil udah kelihatan. Nah, itu biasanya di remaja, misalnya dia terkena diabetes, biasanya diabetesnya yang tipe satu gitu. Itu faktornya ya. Kenapa? Tapi sebenarnya tipe 2 itu juga sekarang makin banyak ya yang karena berkembangnya lifestyle, makin banyak Mhm. makanannya yang banyak yang enak-enak tapi ternyata kandungan gulanya tinggi ya makin jadi tipe 2 juga sekarang sudah mulai ditemukan di usia muda gitu. Mhm. Nah, memang Mm-mm. kan tadi dokter tuh bilang udah dari kecil ya. Maksudnya kalau Mm-mm. kita kan sekarang bahas hati-hati diabetes di usia muda. Nah, maksudnya usia muda tuh dari usia berapa sih dokter yang Benar. bisa bisa terkena tuh? Oke. Oke, sebenarnya diabetes bisa kena di mana aja. Dia bisa kena di umur berapa aja. Tapi kita Hmm. pakai acuan kalau tipe satu itu udah dari anak kecil, dari mulai anak kecil remaja udah kena. Kalau tipe 2 kita batasnya biasanya yang ditemukan itu lebih dari 20 tahun. Gitu. Sekarang ini patokannya 20 tahun. Biasanya kan kalau dulu diabetes tipe 2 tuh seringnya lebih dari 50 tahun ya, lebih dari 50 Mhm. tahun gitu. Tapi sekarang 20 tahun ke atas aja sudah bisa ditemukan tipe 2 gitu. Wow. Oke dokter, sebelum kita Iya. melangkah lebih jauh lagi nih, jadi intinya dokter, perbedaan tipe satu dan tipe 2 tuh apa dokter? Intinya aja. Intinya ada di hormon insulin gitu. Yang tipe satu nggak punya hormon insulin gitu ya. Yang tipe 2 hormon insulinnya nggak ada tapi nggak bekerja dengan baik. Itu sih lebih tepatnya ya. Gitu. Oke, siap.
Begitu ya, jadi intinya tipe satu tipe 2. Mm-mm. Nah, ini bener kan dokter perkiraan aku? Udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Kita mau langsung jawab satu-satu aja atau gimana dokter? Oke, boleh. Tapi mungkin yang sama boleh digabung jadi satu ya, biar nggak Iya bolak-balik. ya, betul betul. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, mau yang mana Oke, dulu? kita ini mungkin ada pertanyaan ya dokter Mm-mm. dari hmm, Puspita Dewi ya ini Mm-mm. namanya. Dok, apa Mm-mm. pencetus diabetes di usia muda? Gimana biar terhindar penyakit tersebut? Oke, Pasti ini banyak banget oke. sih dokter Ini yang nanya. iya, pasti ya. Kenapa di usia muda kok Hmm, bisa kena ya gitu. Oke, untuk betul. tipe satu, pencetusnya adalah faktor genetik. Jadi itu bawaan dari lahir ya. Jadi memang ada kelainan dari Hmm. lahir. Tapi kalau untuk tipe 2, faktor paling penting adalah gaya hidup. Gaya hidup, pola makan, dan tentunya ada faktor keturunannya gitu. Oke, Gitu. berarti kalau tipe satu genetik, tipe 2 itu eh, lifestyle ya dokter ya? Benar. Paling sering itu Nah, lifestyle ya, jadi obesitas atau segala macam itu. nah tapi dokter, mungkin banyak juga yang menanyakan, maksudnya ya sudah saya terlahir dari genetik yang ada diabetes ya. Nah itu apakah Iya bisa benar. diobati atau seumur hidup akan terkena diabetes itu dokter kalau kena yang tipe satu itu? Pasti banyak yang mikir Oke. gini. Oke. Iya, untuk tipe satu karena memang kita di tubuhnya itu nggak ada insulin. Jadi mau nggak mau, biar kita mengontrol gula darahnya, mau nggak mau kita masukin insulinnya, gitu. Jadi prinsipnya seperti itu kalau untuk tipe satu ya. Jadi memang butuh namanya suntikan insulin ya, namanya suntik insulin. Oke. Itu untuk tipe satu karena problemnya dia nggak punya insulin. Jadi gimana mau kontrol ya, Hmm, mau mengontrol gulanya kalau nggak punya insulin. Jadi mau nggak mau kita masukin lah insulinnya agar bisa mengontrol gula darahnya seperti itu. Kalau untuk tipe satu seperti itu. Oke, Mm-mm. maaf dokter tadi suaranya sedikit terputus ya. Mungkin saya mau Oke, make sure lagi ya. Jadi untuk yang oke, tipe oke. satu ini pasti seumur hidup akan tergantung dengan obat suntikan insulin itu atau gimana Iya, dokter? iya. Oke, berarti nggak Untuk bisa hilang ya iya, dokter ya? iya. Jadi untuk diabetes ini adalah memang seumur hidup ya, tapi bisa Hmm. dikontrol. Gitu. Gimana Mhm. caranya biar kita mengontrol dan tidak menimbulkan efek. Jadi tidak bikin komplikasi di tubuh gara-gara punya diabetes gitu. Selama bisa dikontrol, aman. Gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Baik dokter, kita next ke pertanyaan yang lain ya. Ini banyak banget nih. Oke. Hmm, dok, dok, apakah gaya hidup di usia muda yang muda, mungkin bagaimana ya gaya hidup di usia muda yang mudah terkena diabetes? Oke, oke, gampang banget ya. Sekarang makin banyak makanan-makanan yang manis-manis gitu, seperti kayak boba, minuman boba, terus makanan kue-kue, terus juga puding atau misalnya makanan kayak dessert gitu. Itu kan semuanya ada kandungan gulanya dan bener-bener banyak banget ya, banyak banget kandungan gulanya. Sebenarnya kalau mau makan, oke, nggak masalah, boleh. Itu tidak dilarang, tapi kita harus kontrol. Jadi jangan sampai kita makan terus seperti itu, pola hidupnya apa, pola makannya terus menerus seperti itu, ya lama-lama kasihan juga tubuhnya. Seperti itu yang paling sering, Oh, pola makannya ya. Sama, oh ya, sama hmm. satu lagi paling sering adalah jarang olahraga gitu. Itu ya, jadi makan banyak, gulanya banyak, tidak ada olahraga, jadi menumpuk lemak dan sebagai jadi obesitas. Nah, nambah lagi deh risikonya seperti itu. Oke, sip sip. Iya. Berarti lifestyle banget ya. Jadi sebenarnya makan yang manis-manis tuh nggak apa-apa. Yang penting dikontrol ya dokter ya. Benar, bukan berarti nggak boleh ya, kasihan banget kalau nggak boleh. Iya, iya. Gitu. Bener-bener. Nah, tadi tuh sepertinya saya sempat melihat ada pertanyaan yang tadi saya sempat lihat. Apakah orang yang obesitas sudah pasti diabetes, dokter? Oke, obesitas belum pasti. Jadi obesitas itu resiko, ya. Jadi obesitas itu kalau misalnya Hmm. sudah obesitas, resikonya cukup banyak ya. Bisa jadi diabetes, penyakit jantung, hipertensi, gangguan hormonal, itu juga banyak banget. Jadi makanya kenapa kita selalu
mengedukasi, menyarankan, yuk kita boleh makan, boleh minum yang manis, tapi kita bantu juga dengan olahraga gitu. Jangan jangan rebahan juga Hmm. ya. Kan sekarang lagi sering rebahan ya karena PPKM. Iya, 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 benar-benar. Nah, tapi Bener-bener. sebenarnya hubungannya apa sih dokter sama antara obesitas dan diabetes itu? Oke, ya obesitas itu mengganggu fungsi dari tubuhnya itu ya. Jadi fungsi tubuh itu jadi terganggu karena penumpukan lemak. Nah, itu yang menghambat Hmm. apa ya, mencetuskan insulin itu tidak bekerja dengan baik seperti itu. Seperti itu kalau untuk diabetes seperti itu. Terus juga dia karena menumpuk lemak, dia makin makin menambah resiko untuk nanti numpuk di jantung, nanti jadi penyakit jantung itu. Jadi Hmm. pokoknya jadi banyak deh, seperti itu kalau untuk Hmm. obesitas dan diabetesnya gitu. Oke, ternyata hati-hati ya yang diabetes mulai sekarang. Dokter ada yang Iya. mengatakan bahwa suaranya dokter kecil, mungkin bisa tolong diperjelas Oke, lagi ya dokter ya. oke, bentar ya, aku juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dokter. Biasanya komplikasi penyakit apa akibat penderita diabetes? Oke. Suaraku udah terdengar? Ini clear, Mbak. Ini lebih enak dokter. Clear ya? Oke. Oke, paling sering ya untuk komplikasi memang paling banyak banget untuk diabetes. Paling sering yang paling gampang itu sering kesemutan. Nanti jadi sering Hmm. kesemutan misalnya di tangan, ini sering kesemutan, kaki sering kesemutan, padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Misalnya kan orang kalau sering kesemutan misalnya lagi duduk, lagi bersila, itu kan sering kesemutan ya, karena memang peredaran darahnya Hmm. kurang lancar. Tapi kalau untuk di diabetes, lagi tidak kerja apapun tiba-tiba di sini kesemutan, nyeri seperti itu namanya udah kerusakan saraf Hmm. gitu, jadi udah berpengaruh ke saraf. Terus ada lagi stroke, itu juga bisa. Oh, Terus ke penyakit jantung, penyakit jantung bisa paling sering juga, sama gangguan mata itu juga ya. Kalau udah diabetes, gangguan apa dokter? gang gangguan mata, jadi retinanya itu Oh, mempengaruhi. Gitu, hmm. itu juga bisa mempengaruhi walaupun apa lebih sedikit, tapi itu juga ada pengaruhnya ke mata, jadi matanya mungkin lebih jadi lebih sering kabur segala macam itu. Oke, kok bisa ya dokter bisa ngaruh ke mata? Iya, karena kan pembuluh darah glukosa itu kan di pembuluh darah ya. Nah, itu bisa mata kita ada pembuluh darah yang banyak ini. Nah, itu juga bisa mempengaruhi Mm-mm. gitu. Selain juga dari sarafnya juga mempengaruhi juga kan ya. Karena tadi ada kerusakan saraf. Nah, saraf di mata juga bisa mempengaruhi seperti itu. Oke. Nah, dokter, kita kan dari tadi kayaknya udah saking kita menggebu-gebunya, kita udah pertanyaannya Oh kemana-mana iya, ya. Nah, tapi sebenarnya dari awal seharusnya kita membahas dulu nih dokter. Emang ciri-ciri orang yang terkena diabetes tuh kayak gimana sih? Lalu indikasi pertamanya tuh bisa kita bisa tahu oh nih ini orang kena diabetes atau oke. maaf maaf misalnya saya kayaknya terkena diabetes deh. Itu bisa taunya gimana dokter? Oke, iya. Paling sering, oke, paling paling sering tanyain ya, kalau misalnya, "Dok, saya sering, mudah lapar nih, saya diabetes ya, Dok?" Gitu. Padahal sebenarnya Mm-mm. jadi diabetes itu sendiri punya tiga tiga gejala khas. Satu, dia mudah lapar, ya. Dua, sering buang air kecil. Ketiga, sama sering haus. Hmm. Tiga itu yang paling sering ya. Nah, nanti ada keluhan lain misalnya kayak cepet mudah lelah, terus abis itu misalnya ada luka, kok nggak sembuh-sembuh ya, jadi basah terus. Itu juga bisa salah satu tanda Oke. diabetes gitu. Tapi lagi nih, yang namanya diabetes harus ditunjang dengan pemeriksaan gitu. Mm-mm. Pemeriksaan, jadi pemeriksaan yang jadi bagaimana kita bisa tahu orang itu diabetes selain dari gejala adalah dari tes gula darah gitu. Tes gula darah itu Oke. penting banget ya. Tes darah itu pasti sekarang di klinik, di rumah sakit sekarang udah banyak ya tes gula darah. eh itu disarankan pas puasa. Nah, itu kalau misalnya memang ada kadarnya tinggi, itu sudah bisa dikatakan sebagai diabetes gitu. Oke, jadi kita makin tahu nih ciri-cirinya apa. Iya. Baru deh kita bahas ke yang lain. Aduh, makin banyak ini Oke. dokter. Oke, kita cari-cari lagi. Oke.
Apakah olahraga yang baik dan sehat buat penderita diabetes, Dok? Oke, olahraga ya, olahraga bebas, apa aja boleh. Kalau misalnya baru mulai olahraga, jangan yang diforsir ya, jangan yang terlalu langsung Hmm. aerobik atau langsung zumba, yang nanti malah capek, malah nanti nggak mau olahraga. Dimulai dari yang ringan aja, kayak misalnya jalan santai tiap sore atau tiap pagi itu 20 menit, nanti seminggu kemudian juga ditambah lagi jadi 40 menit jalan santai. Nah, nanti sebulan ganti jadi lari seperti itu. Jadi bertahap ya, jangan langsung berat nanti nggak mau lagi olahraga karena capek. Gitu. Oke, jadi intinya nggak ada olahraga khusus untuk penyakit diabetes tuh nggak ada ya, Dokter ya? Kalau untuk Oke, olahraga ini khusus saya pas banget baca. olahraga aja. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Ana Vincentia. Bu dokter, nenek saya ada gula. Mama saya didiagnosis pre-diabetes. Apakah diabetes tergolong penyakit turunan ya Bu dokter? Oke ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Farah bahwa penyakit turunan. Lalu saya suka banget kecap, Dok. Apakah harus mengurangi kecap? Silakan dokter. Oke, sepertinya di Tadi saya Dokter Farah reconnecting. oke. Halo? Halo, sudah? Oke, sudah? Sudah dokter. Mungkin langsung Oke, jawab oke. yang kecap ya dokter ya. Oke, baru yang kecap ya. Iya, untuk saya suka makan pakai kecap nih. Berarti saya bisa diabetes apa enggak gitu ya, berarti ya tadi pertanyaannya ya. Mungkin bisa seperti itu. Lalu apakah harus mengurangi mengkonsumsi kecap? Oh gitu, oke. Em, Hmm. oke, kecap itu ada kandungan gula memang ya. Yang namanya produk itu pasti ada kandungan gulanya. Apalagi kecapnya kecap manis ya. Itu pasti ada kandungan gula. Nah, kandungan gulanya itu setidaknya dibatasin. Jadi misalnya kan kita kalau makan kecap kan nggak mungkin banyak banget ya, nggak mungkin semua lauknya juga Hmm. kecap gitu. Yang penting misalnya aku pengen makan kecap, pakai kecap dok, boleh ditaruh di nasinya, silakan nggak apa-apa gitu. Tapi juga nggak yang tiap hari makannya pakai kecap gitu ya. Jadi disesuaikan aja ya. Oke, intinya balik lagi harus mengkontrol ya dokter ya. Iya benar. Nah, terkait produk makanan, minuman ya dokter ya, kan banyak juga yang berasumsi atau mendengar ini mitos atau fakta. Jadi apakah benar kalau makan nasi kalau orang penyakit diabetes itu tidak boleh makan nasi putih? Lalu apakah makanan yang panas atau nasi yang panas itu kandungan gulanya akan lebih tinggi? Apakah itu benar, dokter? Oh, oke, iya. Jadi, pasti banyak. Memang saya juga banyak ditanya, dok, berarti nggak boleh makan nasi putih nih, gitu. Katanya nasi putih banyak gulanya nih, gitu. Padahal ya, secara umum sebenarnya nasi itu kan ada banyak ya. Ada nasi Mhm. putih, ada coklat, ada nasi merah itu. Dari sekian banyak nasi putih memang kandungannya lebih banyak. Jadi kandungannya memang lebih banyak. Tapi bukan berarti yang lain nggak ada gitu. Tapi tetap aja ada. Cuma sebenarnya lebih ke arah kalau misalnya mau mengurangilah nasi putih gitu. Ganti aja nasi merah. Tapi bukan berarti gulanya nggak ada ya. Gulanya tetap ada. Cuma dia lebih sedikit aja seperti itu. Terus ada yang bilang, dok, katanya ada yang bilang kalau nasi yang panas itu Panas. gulanya banyak ya. Oke. Jadi dari beberapa penelitian itu memang ada yang menemukan kalau bisa kita makannya nasinya hangat atau lebih ke arah dingin. Kenapa? Lebih ke arah bukan karena gulanya lebih rendah, tapi karena ada kandungan pati yang resisten. Jadi jadi kalau misalnya kita makan nasi dingin dengan nasi panas, itu lebih cepat lapar yang nasi panas gitu. Karena lebih mudah itu. Jadi lebih cepat lapar. Tapi kalau untuk nasi yang dingin itu dia lebih lama, jadi nggak cepat lapar. Sepertinya lebih ke arah itu sih. Tapi kalau untuk kandungan gula sama ya, nggak ada bedanya antara nasi Oke. dingin dan nasi panas.
Jadi kalau nggak mau gampang lapar, makan nasi dingin aja ya, dokter. Gitu. Aduh, Bisa. padahal lebih sedap nasi panas loh, dokter. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Nurvia Yosian. Izin bertanya, dok, diet seperti apa yang perlu dilakukan penderita diabetes? Lalu, contoh buah-buahan yang aman dikonsumsi setiap hari, buah apa, dok? Silakan, Oke. dokter. Oke, untuk diet yang aman sebenarnya tetap kita pastikan sesuai kalori masing-masing ya, karena masing-masing punya beda. Cuma Betul. kalau misalnya kita punya diabetes, yang perlu dikurangi adalah karbohidrat ya. Jadi tetap makan nasi boleh, tapi nasinya misalnya jadi seperempat. Yang paling banyak adalah protein dan serat ya. Jadi misalnya nasinya seperempat, sayurnya banyak nih, hampir 2/4-nya nih. Terus sisanya adalah protein dan nanti ada sejenis lemak yang baik ya. Jadi misalnya kayak daging-dagingan, itu boleh. Seperti itu. Terus tadi yang kedua apa ya Mbak ya? Maaf. Buah-buahan. Buah-buahan. Oke, kalau untuk diabetes sebenarnya buah-buahan tidak ada batasan ya. Tidak ada protokol, oh ya nggak boleh buah ini, nggak boleh buah itu. Boleh, boleh aja bebas. Cuma memang tidak terlalu banyak. Misalnya kayak durian gitu, itu dikurangi. Oh ya, jangan terlalu banyak. Terus juga kelengkeng, itu juga agak dikurangin. Seperti itu sih, lebih ke arah itu. Kalau untuk buah-buahan aman. Oke, dokter. Tapi saya pernah dengar nih, katanya kalau makan buah yang manis ya, misalnya mangga di malam hari, nanti jadi gula, nanti nggak bikin sehat gitu-gitu. Itu benar nggak sih, dokter? Oke, iya, memang semua buah itu ada kandungan gulanya. Tapi bukan berarti gulanya yang gula yang kayak di nasi ya. Jadi beda. Jadi beda gula, jenis gulanya. Yang untuk di buah itu dia tidak sampai menumpuk di pembuluh darah. Jadi dia lebih cepat untuk dicernanya seperti itu. Jadi untuk buah sebenarnya aman-aman aja kalau untuk buah. Cuma memang nggak banyak-banyak juga. Jadi misalnya setiap hari makannya mangga terus jadi 3 kali sehari ya. Jangan juga ya. Oke, oke, benar-benar. Nah, tapi berarti nggak apa-apa dok kayak makan buah yang manis di malam hari itu? Sebenarnya nggak masalah, cuma memang kalau makan buah makan di malam hari setidaknya kasih waktu sekitar 2 jam setelah makan, 2 jam Oke. baru habis itu berbaring ya, karena itu nanti pengaruhnya bukan di diabetes sih, sebenarnya lebih ke arah nanti biar nggak jadi asam lambung itu aja. Jadi nggak ada Oke. jauh pengaruhnya. Siap, dokter. Thank you, Ya, dokter. Kita next ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Mikael. Sore, dok, mau tanya, kadar gula yang normal buat orang dewasa umur 40-an berapa ya? oke, iya ini tentang lab ya berarti ya. Oke, Mhm. pemeriksaan gula darah itu ada banyak ya. Jadi ada yang puasa, ada yang tidak puasa, dan ada yang habis makan. Jadi 2 jam habis makan. Itu beda-beda. Nah, yang paling sering kita periksa itu adalah gula darah tidak puasa. Jadi yang saat itu juga ada yang kita puasa dulu 10 jam minimal. Nah, bedanya Mhm. itu kalau habis makan kita periksa, batasnya adalah 200 biasanya. Ya, 200 biasa di itunya ada tuh 200. Kalau untuk yang puasa kita batasnya 120 atau 110 sampai 120. Itu bedanya. Karena kan kalau misalnya kita nggak puasa, kita misal makan nih, terus cek gula darah, itu kan pengaruh ke makanan, itu bisa meningkatkan gula darah. Jadi takutnya kalau beda batasannya nanti dibilangnya beda. Gitu sih tergantung. Betul, betul. Halo? Ya, Halo? Oke, dokter. Sip. Takutnya hilang tiba-tiba. Nah, ada juga nih pertanyaan menarik, dokter. Apakah jika ibu hamil yang menderita diabetes, anak yang akan lahir akan menderita diabetes juga, dok? oke. Ini tergantung ya. Ini diabetesnya karena kehamilan atau diabetes memang punya keturunan. Jadi memang sebelum hamil dia udah diabetes. Itu beda Hmm. ya. Jadi secara garis besar sebenarnya sih nggak pasti ibu yang diabetes, misalnya ibu hamil diabetes, anaknya pasti diabetes, itu nggak selalu ya. Jadi nggak selalu, semuanya tuh tidak selalu seperti itu. Tapi mungkin sudah bisa istilahnya kita jaga-jaga untuk kedepannya. Jadi untuk anaknya sudah
dari kecil ya udah mulai dijaga pola makannya aja gitu. Karena ibunya sudah punya diabetes gitu. Jadi kan itu Oke, jadi pengaruh. nah, oke, jadi nggak selalu ya dokter ya intinya. Di Nah, pertanyaan lagi dokter, dok fakta atau mitos penyakit genetik diabetes menurun silang ke generasi lawan jenis? Oke, wah, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi dari lawan jenis. Jadi pasangan berarti ya. Menurun silang, Iya, berarti kalau ke pasangan, berarti kan ke pasangan itu misalnya dia misalnya ibunya diabetes, terus dia menikah dengan laki-laki. Itu tidak seperti itu ya. Jadi tidak seperti itu apa turunannya itu tidak seperti itu. Jadi turunannya itu adalah garis inti gitu. Jadi kalau misalnya silang, kalau misalnya suaminya juga punya faktor keturunan diabetes, mungkin bisa anaknya nanti diabetes gitu ya. Bisa gitu. Ada punya tapi kalau misalnya suaminya nggak ada diabetes, nggak ada keturunan diabetes, biasanya dan istrinya juga nggak ada keturunan diabetes, biasanya enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk oke. silang ya Gimana dokter? Maaf. tadi putus-putus ya. Iya. Jadi tadi kalau untuk silang jadi kayak istilahnya kita silang itu nggak ada hubungannya ya. Jadi nggak menyebabkan dari apa keturunannya untuk diabetes. Kecuali memang ada faktor keturunan dari dua-duanya gitu. Jadi kalau misalnya ibunya terkena diabetes, lalu anak perempuannya terkena diabetes juga. Nah, itu mungkin anak laki-lakinya kena atau anak perempuannya kena atau gimana dokter? Oke, sebenarnya kalau ini karena diabetes ini kan tidak terpengaruh oleh kromosom ya. Jadi bukan kromosom ibu Oke. atau ya. Jadi terpengaruh kromosom laki-laki gitu. Nah, itu pasti nanti biasanya anak yang laki-laki atau anak yang perempuan juga kena gitu. Tapi kalau untuk diabetes ini sebenarnya lebih ke arah nggak ada apa ya, patokan banget ya. Jadi sebenarnya seperti itu sih. Betul Tapi betul. kalau misalnya kemungkinan ada, jadi sebaiknya sih dihindari pencetus-pencetusnya itu aja. Oke dokter. Ini ada Iya. juga pertanyaan lagi tentang terkait konsumsi ya. Apakah bisa konsumsi madu sebagai pengganti gula untuk penderita diabetes? Oke, untuk madu sejauh ini yang saya tahu boleh, tapi madunya yang benar-benar asli ya. Karena kalau misalnya madu kemasan, itu tetap ada pemanis buatannya gitu. Jadi kalau kita cari yang benar-benar asli, yang biasanya sejauh yang saya tahu ya, biasanya madu asli itu lebih sedikit pahit gitu. Itu sih. Oke, sip. Hmm, Dokter, izin bertanya. Jidat bercak-bercak hitam itu ciri-ciri diabetes? Oke, untuk bercak-bercak hitam itu banyak ya. Jadi nggak mesti diabetes ya. Jadi ini sebenarnya harus diperiksa secara langsung ya. Boleh boleh mana tadi ya? Mbaknya boleh coba konsultasi dengan di Sehatku kalau misalnya ingin lebih tahu, konsultasi dengan dokter kami, nanti akan dijelaskan dengan lebih detail mengenai diabetes itu seperti apa dan apakah bercak-bercak hitam itu adalah tanda diabetes. Tapi kalau untuk dilihat secara Dok, kalau bercak-bercak hitam pasti diabetes nggak? Belum tentu. Gitu. Jadi tetap Siap. ya. Oke. Oke. Oke dokter. Lagi, Selamat malam dokter, mau tanya. Untuk anak usia 3 tahun, apakah ada batasan konsumsi makan makanan yang bergula? Misalnya ice cream, marshmallow, biskuit, susu. Terima kasih dokter. oke. Sebenarnya jadi ada patokan gula itu, jadi sehari itu manusia itu cuma butuh gula sekian persen ya. Jadi ada yang bilang kalau untuk dewasa 30 gram sehari. Dan untuk anak-anak tuh 20 gram sehari. Itu udah termasuk semuanya ya, sudah termasuk makan nasi, lauk, dan snack gitu. Jadi untuk usia 3 tahun, dibatasinnya sebenarnya boleh, tapi dibatasin aja. Misalnya makannya nggak satu bungkus juga, misalnya 1, 2, 3 wafer, oke boleh, nggak apa-apa. Misalnya itu juga untuk selingan ya, misalnya di sore hari gitu, untuk nunggu biar makan malam itu boleh gitu. Nggak masalah. Itu aja sih sebenarnya lebih ke arah itu gitu kalau untuk anak Oke, kecil. tadi yang penting jangan apa dokter? Oke, yang Untuk penting jangan anak-anak? terlalu
Untuk anak kecil jangan terlalu dibatasin banget karena anak kecil kan butuh untuk pertumbuhan juga. Tapi untuk anak kecil tidak lebih dari 20 gram sehari ya, gitu Oke, aturan. sip. Mm-mm. Baik dokter, terima kasih. Sekarang yang aku lagi scroll-scroll nih pertanyaan yang kira-kira belum dijawab. Eh, Dok, apakah boleh konsum stevia? Oke, iya. Itu merek itu biasanya untuk gula darah khusus diabetes ya. Oke, sebenarnya boleh aja untuk pencegahan dan untuk apa ya, penanganan secara non medis itu boleh, nggak masalah, silahkan digunakan. Memang tetap ada kandungan gulanya tetap ada, tapi memang dia dikurangin dari gula yang pada umumnya. Jadi silahkan, nggak apa-apa, boleh. Baik dokter. Nah, ada pertanyaan masuk lagi. Dok, kenapa penderita diabetes bisa tidak sadarkan diri? Oke, baik. Berarti kalau misalnya tidak sadarkan diri, ada banyak ya. Bisa karena dia ada faktor lain, misalnya ada stroke atau misalnya ada gangguan lain, tapi bisa juga gula darahnya yang terlalu tinggi. Misalnya hampir 600, 700 itu bisa menyebabkan yang namanya koma diabetes gitu. Itu bisa. Itu biasanya kalau untuk penderita diabetes yang tidak terkontrol. Jadi tidak kontrol, minum obatnya juga nggak rutin, biasanya bisa sampai menimbulkan penurunan kesadaran. Seperti itu sih kalau yang aku tahu. Oke, seperti ini saya sambil scroll-scroll ya dokter. Kayak semua pertanyaan sih hampir. Mungkin ada sobat satu BSD yang mau tanya lagi nih, mumpung semua pertanyaan langsung dikemas nih sama dokter Mara. Kayaknya hampir screening penyakit diabetes gimana dokter? Oke. Untuk screening penyakit diabetes itu bisa cek gula darah ya. Gula darahnya berkala ya. Jadi cek gula darah berkala, lebih baik pas puasa. Kalau misalnya cek gula darahnya itu normal, dicek per 6 bulan. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya bagus, dicek per 6 bulan. Tapi kalau misalnya memang ada peningkatan, itu biasanya cek per 3 bulan atau per 1 bulan. Gitu. Itu lebih baik. Jadi kan kita lebih baik mencegah ya, daripada obati. Gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dokter. Ciri-ciri diabetes di usia muda adalah sering merasa haus dan buang air kecil. Tadi benar ya dokter ya? Apakah benar? Itu benar? Bagaimana kita Benar. membedakan? Misalnya kita punya ciri yang sama tapi gaya hidup yang normal. Oke, iya. Pasti ya itu yang seperti tadi saya bilang ya. Pasti ada yang bilang, "Dok, saya sering buang air kecil nih, berarti saya kena diabetes nggak?" gitu. Oke, seperti tadi saya bilang, kalau kita nggak bisa menentukan diabetes hanya dari gejala, ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita bilang, "Dok, saya diabetes," mungkin, tapi harus diperiksa gula darahnya itu. Jadi harus diperiksa gula darahnya biar tahu, oh kamu diabetes nih, atau ternyata misalnya gulanya bagus, oh mungkin karena buang air kecilnya karena sering minum atau memang lagi ada gangguan di saluran kemih gitu ya, untuk membedakannya dengan yang lain. Oke. Kalau menderita diabetes kan. Selamat sore dokter. Kalau menderita diabetes kan dua cara pengobatan. Satu dengan suntik dan yang kedua dengan konsumsi obat. Benar. Oke, mungkin pertanyaannya belum ditulis. Saya ini kali ya, obatnya yang Mana? mana gitu. Gitu kali Iya, ya. atau yang lebih aman, yang menurut Iya, dokter lebih rekomen yang mana? ya, pengobatan tipe 2 itu memang ada 2. Jadi ada yang lewat obat dan ada yang lewat suntik. Tapi itu sebenarnya pemilihannya itu tergantung dari pemeriksaan. Jadi misalnya kita kena diabetes, kita terdiagnosis diabetes, biasanya dokter akan menyarankan untuk rubah dulu deh gaya hidupnya gitu misalnya ya. Gaya hidupnya coba dirubah dulu, misalnya pola makannya dirubah dulu. Coba kita evaluasi sekitar 1-2 bulan, kalau misalnya gula darahnya misalnya tidak turun, tetap seperti itu, berarti kita harus pakai obat nih, gitu. Minum obat secara oral ya, jadi minum obat. Setelah itu misalnya udah rubah gaya hidup, pola makannya sudah diatur, obatnya rutin,
gula darahnya tetap tidak terkontrol, baru kita bisa cari alternatif lain. Salah satunya adalah suntik insulin gitu. Itu untuk tipe 2 gitu ya. Itu Oke, caranya. kalau Tapi tipe kalau 1 tipe 1 harus langsung insulin ya. yang langsung suntik ya dokter atau gimana? Karena kan dia nggak punya insulin. Oke, siap dokter. Tipsnya dong supaya terhindar diabetes. Gimana Oke, dokter? terhindar diabetes gampang sebenarnya. Atur pola makan ya. Pola makannya diatur, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Terus olahraga ya, itu olahraga itu penting, penting banget. Terus misalnya jangan sering begadang ya. Kalau bisa kadang. Terus juga kita coba untuk pastikan kalau misalnya kita kerja atau sekolah pasti banyak stres segala macam tekanan, itu juga mulai dikelola, itu bisa ngebantu untuk jaga kesehatan kita, jadi bisa terhindar dari segala penyakit termasuk diabetes gitu. Oke, pas banget dokter. Tadi saya baru mau nanya nih, kalau stres, begadang itu ngaruh nggak ke diabetes? Biasanya kan lebih ke hati ya, lebih ke liver ya, atau ke penyakit-penyakit lainnya. Nah, ternyata diabetes juga ngaruh ya? Kok bisa dokter? Ya, oke. Karena kalau misalnya stres, terus juga misalnya misalnya begadang, Begadang. Heeh. daya tahan tubuh. Nah, penurunan daya tahan tubuh jadi misalnya makannya jadi wah, karena saya stres saya makan terus deh gitu. Itu bisa kan salah satu, makan terus jadinya nggak terkontrol, itu bisa menyebabkan diabetes. Terus kalau begadang biasanya malam-malam lapar nih. Ya berarti makan terus. Nah, itu yang mempengaruhi ya. Jadi stres dan ini pola makannya, pola makan dan juga gaya hidupnya. Jadi kayak karena dia begadang, jadi paginya malas olahraga, capek, gitu. Jadi maksudnya tuh lebih hubungannya dari itu ada dampaknya. Oke, tapi kalau misalnya nih dokter, begadang, stres, tapi nggak makan banyak, ya udah tetap aja gitu gimana dokter? Banyak ini problemnya berarti. Oke, siap dokter. Mm-mm. Apakah penderita diabetes tipe 2 bisa sembuh secara total, dokter? Oke. Oke, kalau misalnya sudah terdiagnosa diabetes tipe 2 atau tipe 1, secara garis besar dia tidak bisa disembuhkan karena ini penyakit kronis ya. Tapi kita bisa kontrol gitu ya. Ini kontrol gitu. Kontrolnya dengan itu tadi yang saya bilang. Kalau misalnya sudah minum obat berarti obatnya harus rutin dan pola hidupnya dirubah gitu. Ya, ya memang agak ini ya. Oke, dokter, apakah penggunaan alat cek gula darah mandiri di rumah itu efektif, dok? Karena dilakukan sendiri di rumah tanpa pengawasan dokter. Nah, menurut dokter gimana? Oke, kalau aku pribadi sebenarnya karena cek gula darah ini gampang ya dan mudah, semua orang bisa. Saran saya kalau biar lebih akurat aja diceknya itu pas puasa gitu. Jadi itu lebih akurat karena kalau misalnya ceknya pas nggak puasa takutnya ada yang miss, misalnya habis makan banget, bener-bener habis makan langsung cek. Kan kita nggak ada yang bisa atur ya. Nah, kalau misalnya memang mau pakai cek gula darah di rumah, pakailah dengan benar. Terus juga jangan lupa jaga sterilnya sama puasa dulu ya. Itu boleh kok. Oke. Ini pas banget nih, ada yang nanya tentang stres tadi, dokter. Apakah stres atau banyak pikiran dapat meningkatkan kadar gula darah? Oke. Baik, sama seperti yang tadi saya bilang ya, kalau stres itu tidak menyebabkan gula darah meningkat, tapi dia beresiko meningkatkan pola makan, jadi lebih banyak makan, atau misalnya rebahan terus, jadi numpuk lemak, ya itu yang bikin resiko diabetes. Tapi kalau stres secara langsung ke diabetes ya enggak. Oke, ya tadi dokter sudah menyinggung hal itu juga ya. Nah, apakah saat kelelahan juga dapat meningkatkan kadar gula untuk penderita diabetes, dok? Oke, kalau memang sudah ada diabetes, memang kita harus menjaga agar tidak kelelahan ya. Karena apa? Karena kan diabetes ini penyakit. Nah, kita butuh biar daya tahan tubuhnya itu juga bisa bukan ngelawan, jadi menjaga agar fit terus gitu. Nah itu, jadi kalau bisa sih memang kelelahan nggak bikin gula darah naik, tapi dia bikin badan jadi nggak enak dan mungkin jadi
minum obat, makannya juga nggak teratur. Nah itu yang bikin kenapa diabetes itu kalau bisa jangan sampai kelelahan yang bener-bener gitu. Oke, Gitu sih. karena dampak yang ditimbulkan ya dokter ya. Nah, ya. Betul. Nah, penderita diabetes mengalami penurunan berat badan sehingga tubuhnya pun menjadi kurus. Apakah benar dokter dan faktornya itu kenapa? Oke, ya ini memang benar ya, tapi ini memang yang sudah diabetes yang sudah lama, dalam waktu lama. Jadi nggak yang misalnya terdiagnosa diabetes sekarang terus besok-besok langsung kurus, enggak. Itu biasanya lebih udah yang faktor lama. Jadi tubuh itu gimana caranya karena dia minum obat, gimana caranya agar dia itu butuh energi tambahan. Nah, energi tambahannya itu kan yang masuk ke dimakan itu diambil sama untuk proses metabolismenya ini. Nah, pada beberapa orang proses metabolisme ini tidak menimbun lemak, jadi tidak bikin badannya itu jadi atau ototnya tidak terbentuk istilahnya seperti itu. Makanya kenapa dia jadi lebih kurus gitu. Tapi itu biasanya lebih ke pada diabetes yang sudah lama seperti itu. Oke, thank you dokter. Hmm. Tadi udah dijawab dokter juga ya kalau kita melakukan tes diabetes tuh baiknya berapa kali dalam sebulan. Kalau sebulan kayaknya sekali aja dokter ya. Ya, tergantung. Kalau misalnya memang tinggi, itu sebulan sekali ya, itu lebih bagus. Kalau misalnya dia normal-normal aja, nggak masalah 6 bulan sekali. Ya, Oke. Dok, ya. kapankah penderita diabetes tipe 2 membutuhkan transfusi darah? Oke. Kalau memang ada penurunan HB ya, jadi hemoglobin atau pas dicek, misalnya pas kontrol rutin, terus cek darah, ternyata ada penurunan hemoglobin, itu akan ditransfusi darah seperti itu. Tapi itu biasanya sudah komplikasi sih kalau itu ya. Oke. Dokter, pada saat ini ada penderita COVID yang tiba-tiba kena diabetes 200 ke atas, tapi setelah sembuh turun menjadi 120. Apakah harus terus konsumsi obat diabetes, dok? Oke. Kalau misalnya memang sudah didiagnosis untuk diabetes, obat tetap terus sampai dokter penyakit dalamnya atau dokter yang merawatnya itu menyatakan ini kamu sebenarnya diabetesnya cuma karena COVID atau misalnya kamu diabetesnya nggak perlu obat, kamu rubah dulu pola hidupnya, berarti nggak usah diminum. Tapi tergantung untuk pas kontrol ya. Jadi kalau misalnya memang COVID terus diabetes, minum obat sampai habis, kontrol lagi ke dokter yang merawatnya, gitu ya. Oke. Nah, dok, bagaimana penanganan diabetes basah yang punya luka? Tindakan apa yang harus dihadapi di awal supaya tidak melebar dan diamputasi? Iya, oke. Ini memang paling banyak ya. Jadi luka kalau untuk diabetes karena dia itu ada kerusakan jaringan dan kerusakan pembuluh darah itu biasanya memang lebih susah untuk sembuh. Cara mengatasinya adalah harus ekstra dalam merawat luka ya. Jadi lukanya itu benar-benar tidak boleh basah dalam artian kotor. Jadi harus benar-benar dibersihkan dengan air steril, terus juga sering diganti perbannya dan itu tadi obat rutin itu bisa mempengaruhi percepatan penyembuhan. Itu sih yang basah ya. Dok, tapi mungkin nggak sih kita nggak punya penyakit diabetes nih sebelumnya, tiba-tiba suatu kejadian kita kena luka, terus lukanya tuh benar-benar jadi basah-basah terus, padahal pola hidup kita tuh sehat. Mungkin nggak sih terus kita jadi berindikasi, oke, kita kayaknya kena diabetes deh. Itu mungkin nggak sih dok? Mungkin aja ya, karena apalagi setelah saya bilang, kalau yang lukanya susah sembuh pasti diabetes nih. Itu tadi ya saya bilang. Tapi itu kalau misalnya memang lukanya susah sembuh, kita harus tahu dulu, ini lukanya susah sembuh karena perawatannya kurang bagus, atau memang punya periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memastikannya. Seperti itu sih kalau saya. Gitu. Jadi kalau apa yang kayak saya diabetes ya, nggak ada salahnya untuk cek darah dulu gitu ya. Biar nggak Benar-benar. kan juga ya, apalagi kalau udah diabetes, wah udah obat minum seumur hidup nih, pasti pusing gitu. Oke. Jadi ada luka sekecil apapun terus masih basah terus kayaknya perlu diwaspadai ya dokter ya. Oke guys, saya scroll lagi ya dokter ya, mumpung masih ada waktu. Ini kesempatan berharga banget nih bisa ngobrol sama dokter Farah.
Perawatan Baik. luka diabetes sebaiknya oleh tenaga kesehatan, dok, atau keluarga saja? Lebih baik? Oke. Kalau saya pribadi, kalau misalnya untuk cuma misalnya lukanya masih yang apa kecil, terus masih ringan, itu sama keluarga aja boleh. Jadi misalnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali boleh kontrol ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau misalnya lukanya memang sudah lebar sekali dan udah sampai ke bawah, ke dalam, lebih baik pakai home care gitu ya, dengan tenaga medis. Karena Oke. gitu. Nah, kenapa penderita diabetes yang sudah menahun harus melakukan cuci darah, dok? Oke, iya. Seperti yang saya bilang, komplikasi dari diabetes adalah ginjal. Nah, komplikasinya adalah ke ginjal. Jadi kalau misalnya, jadi diabetes ini bisa kemana-mana kan ya, seperti saya bilang. Jadi kalau misalnya dia sudah menyerang ginjal, ginjalnya fungsinya juga sudah berkurang. Kalau misalnya ginjal fungsinya berkurang lama, dalam waktu lama, dia pasti akan namanya ada kondisi gagal ginjal. Gagal ginjal yang sudah tahap parah itu udah harus cuci darah. Seperti itu. Nah, Gitu. mengingat tadi kalau kalau terkena diabetes kan harus minum obat, dokter. Itu bisa jadi minum obatnya juga seumur hidup. Nah, apakah itu aman untuk ginjal? Lalu gimana, dokter, biar ginjalnya tetap aman gitu? Ya, yang namanya minum obat, obat-obatan apapun itu pasti ada efeknya ya ke ginjal, pasti itu. Cuma karena ini adalah kita kalau nggak minum obat, diabetesnya lebih parah nih efeknya. Dibanding kita minum obat, efeknya ke ginjal. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memberikan obat ginjal itu, kita pasti evaluasi setiap bulan. Jadi kontrol itu kita pasti evaluasi, ada tes ginjal dan tes hati biasanya. Gitu. Oke, benar-benar. Jadi kalau misalnya nih ya, karena kita udah minum obat lama, terus dilihat ginjalnya kok kayaknya agak ada penurunan fungsi nih gitu, misalnya dokternya. Biasanya dokter akan memberikan akan ada yang dikurangi dosisnya atau memberikan obat tambahan. Seperti itu sih. Oke, dokter. Ini sorry kalau misalnya sudah dokter jawab, tapi saya mungkin mau menanyakan lagi terkait ini. Untuk diabetes tipe 2 di usia muda berarti selama hidupnya mengkonsumsi obat, dokter, atau bisa dengan terapi supaya nggak terkena ginjal jika minum obat secara jangka panjang. Oke, iya. Kalau misalnya memang sudah didiagnosis diabetes, apalagi Tipe tipe 2. muda, tipe 2 tapi di usia muda, maka dilihat kalau misalnya memang dokter bilangnya oke, kamu emang harus butuh obat nih, kamu nggak bisa cuma gaya hidup aja, berarti memang itu akan seumur hidup seperti itu. Tapi ini kita lihat evaluasi jangka panjang juga ya, jadi kita lihat evaluasi terus. Kalau misalnya memang nanti di kemudian hari dia sudah stabil, mungkin dokter akan menyesuaikan dosisnya. Jadi misalnya dosisnya adalah 3 kali sehari minum obatnya, mungkin nanti akan diturunkan jadi 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Pasti biasanya pengobatan itu pasti selalu dievaluasi ya. Jadi nggak langsung jangka panjang itu terus, nggak seperti itu. Nah, Jadi kita oke. Nah, dokter, tapi kalau di usia muda tuh biasanya yang sering dokter temui itu di usia berapa sih, dokter? Oke, saya tuh sering temui sebenarnya lebih ke terakhir itu saya lihat untuk yang tipe 2 itu lebih di usia 35 tahun ke atas sih. Gitu. Tapi kalau satu saya pernah ketemu untuk yang 18 tahunnya sudah diabetes. Nah, itu dokter kan pernah menemui. Nah, awalnya kenapa dia bisa sampai menemui dokter? Apakah dia ada gejala atau memang dia tahu sudah ada genetik diabetes itu, dokter? Oke, jadi kalau pasien itu pasti kalau udah ada gejala ya, misalnya sakit apa, tuh ke dokter misalnya cek darah, ternyata kok gula darahnya tinggi gitu. Atau bisa juga yang memang sudah, saya pernah ketemu dengan pasien, dia usia muda, dia tiba-tiba tidak sadarkan diri gitu. Jadi usia muda akan dibawa ke IGD ya. Nah itu ternyata pas dicek gula darahnya sangat tinggi gitu. Ternyata memang pasiennya punya diabetes tipe 1 gitu. Kalau yang 18 tahun tadi, dokter gejalanya apa? Kalau yang 35 tahun itu 18. lebih Oh ya. kayak oke, sudah. Oke, gimana dokter? Sorry. 35 tahun kalau yang saya temuin itu memang dia gejalanya cuma kayak sering sakit aja, jadi kayak mudah sakit, badannya nggak enak. Jadi
saya coba tes untuk gula darah gitu, untuk gula darah cek lengkap ya, jadi kayak medical check up itu ternyata dilihat loh kok gulanya tinggi nih gitu, kita evaluasi untuk rubah pola makan, ternyata beberapa bulan kemudian tetap tinggi, jadi mau nggak mau memang dia diabetes tipe 2 gitu. Kalau yang 18 dok, gejalanya apa tadi yang dokter temuin? Kalau yang saya lihat dia sebenarnya gejalanya cuma ini, kayak tiba-tiba sering tidak sadarkan diri aja. Oh gitu. Nggak ada Wow. mudah lapar gitu, nggak ada. Karena ya Oke. sendiri kan gejalanya ada yang ada semua, ada yang tidak ada Iya, gejala. betul-betul. Karena kan dia perjalanan penyakit ya, jadi baru terasanya juga di kemudian hari biasanya seperti itu. Oke, last question mungkin ya dokter ya, nggak sadar kan ini udah hampir 1 jam kita ngobrol. Nah dokter, pertanyaannya, penderita diabetes di usia muda lebih banyak pria atau wanita dok? Oke, untuk lebih banyaknya memang lebih banyak, sebenarnya nggak ada yang spesifik, oh ya pasti di wanita atau di pria ya, tapi atau misalnya ada data penelitian di luar itu memang paling banyak terjadi pada wanita. Mungkin karena memang ada faktor faktor yang lain seperti misalnya lebih mudah gemuk, lebih mudah obesitas gitu, karena lebih ke arah seperti itu sih. Tapi ini tidak menjamin ya, ini tidak menjamin oh ya kalau saya wanita saya berarti mudah kayak itu. Wow, aku wanita jadi Oke, nah ini kan udah hampir 1 jam ngobrol sama Dokter Farah. Nah sebelum Dokter Farah menyampaikan closing statement, saya ada ini nih ada pesan dari tim Sehat Q. Jadi tim bahwa Sehat Q akan mengadakan vaksin di Cubic tanggal 7 September ya dokter ya. Jadi untuk teman-teman Sobat 1 BSD yang belum vaksin atau punya kenalan yang belum vaksin, diajakin tanggal 7 September di Cubic. Untuk informasi lanjutnya bisa langsung cek di bio linknya Sehat Q. Gitu ya dokter ya? Betul, nggak kerasa udah 1 jam, bener banget. Oke dokter, untuk menutup live Instagram ini, silakan dokter menyampaikan closing statement apalagi terkait diabetes di usia muda, biar kita makin was-was nih. Silakan dokter. Oke, nggak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi yang pasti untuk mencegah, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk mencegah biar nggak kena diabetes di usia muda, ayo kita mulai rubah pola hidup. Jadi mulai dari pola makan, dari sering-sering olahraga juga nggak yang harus berat banget, boleh yang dari ringan ya. Jadi dari mulai dari hal yang ringan itu bisa berkembang kepada pola hidup sehat dan hidup kita sehat untuk kemudian harinya. Jadi aman kalau untuk makan juga kita nggak was-was seperti itu. Ya kalau dari saya sih itu aja. Oke, Dokter Farah, terima kasih atas ilmu sharingnya, konsultasi online ya. Maaf ya tadi ada gangguan teknis ya. It's okay dokter, semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya dokter ya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke dokter. Terima kasih. Terima kasih Sobat 1 BSD, terima kasih Sehat Q dan Dokter Farah. Sampai ketemu di next live IG selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa.